Shalom jemaat Kristus. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita secara khusus, istimewa, yaitu segambar dan serupa dengannya. Bukan hanya itu saja, setiap kita juga diperlengkapi dengan karunia yang sangat berguna bagi kehidupan kita dan juga sebagai alat untuk memuliakan namanya melalui pelayanan yang kita lakukan. Gereja Pengharapan Allah mewadahi jemaat untuk menemukan dan menggunakan karunia-Nya. Gereja juga mendorong dan memperlengkapi jemaat untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Roma 12 mencatat, memang karunia yang kita miliki berbeda-beda sesuai dengan yang dianugerahkannya. Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Kita ada untuk saling melengkapi, sehingga pelayanan bukan hanya tugas sekelompok orang, tetapi pelayanan adalah tanggung jawab pribadi setiap jemaat Tuhan. Mari kita mau terus maju dalam pelayanan, mencapai kapasitas yang maksimum dan melakukan yang terbaik dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Selamat beribadah, selamat melayani, dan siap memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Kepadamu kami datang, membawa seluruh kehidupan kami, untuk siap dibentuk seturut kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran. Biarlah kami menjadi bejana yang indah, bejana yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini sendirian, deklarasikan bahwa hidup saudara dan saya luar biasa. Boleh katakan dengan saya luar biasa. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara juga saat ini sedang mengikuti ibadah online bersama dengan keluarga. Ada rekan, ada orang di kanan kiri saudara, boleh katakan kepada mereka, hidupmu pun luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini saya beri judul luar biasa. Apanya yang luar biasa? Apa yang kita mau bicarakan tentang sesuatu yang luar biasa hari ini? Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa saudara pada satu peristiwa, mengingatkan kembali pada waktu Simon Petrus dipanggil pertama kalinya menjadi murid Kristus. Satu kali Yesus berdiri di sebuah pantai Danau Genesaret pada waktu itu. Dan pada waktu itu ada begitu banyak kerumunan orang yang mengikuti dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mungkin saya mencoba membayangkan karena kerumunan itu semakin banyak, kerumunan itu begitu banyak, Yesus tidak mendapatkan tempat yang leluasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka dia melihat ke arah pantai dan ada dua perahu tepatnya yang dia lihat. Dan salah satu perahu itu adalah perahu Simon. Maka dia mendatangi Simon dan dia berkata, boleh nggak perahu ini kamu tolakkan sedikit jauh dari pantai supaya dia naik ke sana dan memberitakan firman Tuhan dari atas perahu. Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang sederhana yang Tuhan minta, tetapi tidak sesederhana itu bagi Simon yang melakukannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa itu tidak sederhana seperti sebuah perintah yang sederhana yang kita dengar baru saja. Kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, singkat cerita Simon melakukan yang diperintahkan oleh Yesus. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang saya dan saudara pasti harap-harapkan sebagai orang percaya. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-11 menjadi ayat acuan kita pada hari ini. Terutama kalau kita melihat ayat yang ke-5, saya ingin saudara melihat terlebih dahulu dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, jadi pada waktu Yesus menyuruh dia, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai, dia berkata, oke, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, kata firman Tuhan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Saya berkata ini luar biasa. Kenapa demikian? Saudara bayangkan kalau Anda ada di posisi Simon, saudara sudah gagal semalam-malaman menangkap ikan, saudara lelah luar biasa. Dan mungkin saudara mulai berpikir, pulang nanti dimarahin istri enggak, pulang nanti anak saya makan apa, karena pulang enggak bawa hasil apa-apa. Tapi seketika pada waktu dia jumpa dengan Yesus, dia ketemu sama Tuhan, dan dia ikuti perintah Tuhan, dia lakukan yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Luar biasa. Bukan hanya dia, tetapi rekan-rekannya, bukan hanya rekan-rekannya yang satu perahu, tapi perahu yang lain sampai mereka panggil. Dan dua perahu itu penuh dengan ikan, bahkan sampai mau tenggelam. Saudara jangan membayangkan ini adalah kapal yang kecil, bukan, ini kapal yang medium, kapal yang cukup besar. Karena rata-rata orang pada masa itu mencari ikan kurang lebih dalam satu perahu itu minimal ada 3 orang.
Karena mereka mencari ikan dengan jala, mereka nggak mungkin lakukan itu sendirian. Mereka butuh 2, 3, 4 orang untuk ada dalam satu perahu. Jadi saudara bayangkan perahu itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Padahal sebelumnya, malam sebelumnya saat mereka juga tidak enak-enakan, mereka bekerja keras, mereka nggak dapat apa-apa. Luar biasa. Saya kalau ada di posisi Simon pada waktu saya mendapati ikan yang luar biasa banyak itu di perahu saya dan di perahu teman saya mungkin hanya bisa menangis. Saya merasakan betapa luar biasanya perkara yang terjadi pada hari itu. Saya bukan hanya terpukau dengan cerita ini, tapi pada waktu saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saya mempersiapkan khotbah ini, saya merasa bahwa saya juga harus mengalami seperti Simon. Saya juga harus mengalami hal yang luar biasa ini. Dan saya berdoa pada waktu saya menyampaikan firman ini, saudara juga punya passion yang sama dengan saya. Bahwa kita mau mengalami yang luar biasa ini dari Tuhan. Kita mau mengalami bagaimana dari kegagalan Tuhan ubahkan jadi keberhasilan. Dari keadaan yang nol jadi berlimpah. Dari keadaan yang belum ada bisa jadi ada. Dari keadaan yang tidak berpengharapan jadi penuh dengan pengharapan. Dari keadaan yang penuh dengan keputusasaan menjadi penuh dengan mujizat. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi pada hidup saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Wah, karena Tuhan Yesus ada di sana, nggak perlu dijawab susah-susah. Tapi saya mau yakinkan satu hal lagi, bukan hanya Yesus ada di sana, bukan hanya Yesus hadir di sana, tapi ada satu hati, ada satu pribadi yang bernama Simon yang menyikapinya dengan benar. Itu kenapa kalau saya mengajak saudara sekali lagi, coba kita buka, kita lihat lagi ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setelah mereka melakukannya, sesuatu yang luar biasa tadi, sesuatu yang extraordinary itu, sesuatu yang amazing, yang ajaib, bahkan terjadi di masa di mana seharusnya ikan tidak bisa didapat dengan banyak, karena itu siang hari. Tetapi terjadi, mereka mengalami ikan yang luar biasa banyak di perahu mereka. Mujizat yang besar terjadi. Itu terjadi ternyata setelah mereka melakukan sesuatu. Dan yang terjadi kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saya mau saudara fokus di bagian awal ayat ke-6 ini. Kata-kata setelah mereka melakukannya. Itu artinya ada porsi saudara dan saya. Ada bagian yang saudara dan saya harus selesaikan. Kita percaya Tuhan pasti selesaikan bagiannya. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Kisah pada hari ini mau menegur dan mengingatkan kita. Pada saat Yesus hadir, Dia datang membawa perubahan. Dia datang membawa mujizat. Dia datang membawa pengharapan. Itu doa saya pada masa-masa Natal hari ini. Pada momen-momen di mana kita menyambut Natal. Di mana seluruh dunia sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, kerinduan yang sama untuk kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan pada waktu Yesus hadir, lahir di hati kita. Itu juga ada pada saudara dan saya. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Tapi mari kita belajar dari Lukas pasal yang ke-5 ini. Pada saat Simon menyikapi Yesus, mari kita punya sikap yang sama seperti Simon. Sehingga Yesus bukan hanya hadir. Yesus hadir, tetapi ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, apa yang luar biasa menimpa Simon, menimpa saudara dan saya juga hari ini. Sedang terjadi juga pada saudara dan saya hari ini. Mari kita alami ini. Mari kita melihat apa yang dilakukan Simon, apa yang diperbuat Simon, sehingga perkara yang besar itu terjadi, perkara yang luar biasa itu tercurah di dalam hidupnya. Mari kita akan lihat sama-sama, kita akan mulai dari ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang-orang banyak dari atas perahu.
Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti kerjakan porsinya. Dan kalau Tuhan datang, Tuhan hadir dalam kehidupan seseorang, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Tetapi itu akan terjadi kalau ada bagian dari kita, porsi yang memang kita harus lakukan, itu kita kerjakan. Maka yang luar biasa itu pasti terjadi. Dan apa yang luar biasa, apa yang diminta Yesus? Tadi saya katakan sederhana sekali. Dia hanya meminta Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dia nggak minta banyak-banyak, dia cuma minta sedikit jauh. Dia nggak minta 1 kilo, kalau 1 kilo susah juga. Dia nggak minta 2 kilo bahkan. Enggak, dia hanya minta sedikit jauh dari pantai. Sepele sekali, saudara. Nah, inilah yang saya katakan kemudian berujung pada satu pertanyaan pada hari ini. Pada saat saudara berkata, saya siap mengalami yang luar biasa. Pada saat saudara berkata, saya mau yang luar biasa. Seperti tadi saya menyiapkan firman, saya sangat bersemangat untuk mengalami ini. Mengalami yang luar biasa seperti Simon. Maka ini akan berujung pada pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Anda bersedia melangkah lebih jauh bersama Tuhan? Apakah Anda bersedia untuk melangkah lebih jauh bersama Tuhan? Saudara, tadi saya katakan berulang-ulang, ini perkara yang sepele yang diminta Tuhan. Simon, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai dong. Saya mau duduk, bagikan firman kepada khalayak ramai ini. Sepele sekali. Tuhan gak minta 1 kilo, 2 kilo, Tuhan minta sedikit jauh saja dari pantai. Sepele sekali. Tetapi di pihak Simon, coba saudara bayangkan, saudara imajinasikan, kalau Anda ada di posisi Simon, nelayan yang pergi melaut semalam-malaman suntuk, capek, lelah, ya. Saudara, hari ini kalau sudah lelah bekerja seharian, mungkin Anda sebagai kepala rumah tangga atau ibu yang berkarir, ya, Anda pengennya pulang rumah, selesai kerja, istirahat, mandi, istirahat, tidur. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dialami oleh Simon. Dia sudah lelah, dia sudah capek semalam-malaman. Dia pengen pulang ke anak istrinya, dia pengen tidur. Dan bukan hanya itu, saudaraku, dia semalam-malaman cari ikan, nggak dapat ikan. Ibaratnya kalau dia ini kerja itu nggak ada hasilnya. Dapat gaji harian misalnya, hari itu nggak digaji, hari itu kerjaannya nggak beres semua, atau mungkin kerja online. Saudara menjalankan aplikasi online, berkendara ke sana kemari, melakukan antar jemput barang, antar jemput orang, dan hari itu nggak dapat orderan sama sekali. Saudara bisa membayangkan lelahnya, saudara bisa membayangkan capeknya, saudara bisa membayangkan keselnya, saudara bisa membayangkan jengkelnya. Dan itulah yang terjadi pada Simon. Maka pada waktu itu dia kembali ke daratan. Seperti yang biasa dilakukan oleh para nelayan yang lain, dia bersihkan jalannya, dia rapikan, bahkan mungkin ada beberapa bagian jala itu yang robek, yang rusak, kena karang, dia betulkan lagi. Dalam kondisi dia sedang merapikan semuanya, untuk kemudian perahu itu ditinggal dan dia pulang, ada Yesus yang datang dan dia minta perahunya tolakkan sedikit jauh dong dari pantai. Saudara bisa mengimajinasikan peristiwa ini dalam hidup Anda? Apa yang akan saudara lakukan? Sanggupkah saudara berkata, yes bos, oke, saya akan tolakkan? No, belum tentu. Itu kenapa dari tadi saya katakan mungkin perkara yang sepele, tetapi ini nggak sepele buat posisi Simon. Kenapa? Karena dia sudah capek, dia pulang kerja pengen tidur, pengen ketemu keluarganya, dan dia baru saja gagal, dia sedang mengalami keputusasaan karena dia tidak tahu dia harus kasih makan apa untuk keluarganya mungkin. Saudaraku, bukankah ini yang sering kali kita hadapi di hidup ini? Ada masa-masa di mana Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang benar, tidak mudah. Dan seringkali di waktu-waktu yang tidak tepat.
Sederhana saja kalau saudara diminta pelayanan, kalau lagi nggak ada ujian, nggak ada ulangan, lagi nggak ada tugas, enak sekali. Kalau kerjaan lagi rame, wah saudara mungkin semangat. Tetapi ada masa-masa di mana Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa, itu mintanya saudara di waktu yang nggak enak. Saya lagi capek, habis dimarahin bos, pulang-pulang dapat WA dari pastor. Bro, bisa nggak bantu pastor pelayanan di A? Bisa nggak bantu kerjakan B? Bisa nggak bantu C? Waduh, kita rasanya jengkel. Waduh, kita merasa, aduh Tuhan, saya ini capek, saya nggak bisa. Bahkan seringkali yang diminta itu, yang diminta oleh pastor Anda, yang diminta oleh pemimpin Anda, hal yang kecil sebetulnya. Nah, tadi saya garis bawahi berkali-kali kata sedikit jauh. Nggak banyak kok yang Tuhan minta kadang-kala. Tapi kita sudah punya alasan yang segudang. Kita mulai berkata, nggak bisa Tuhan, lain waktu aja, jangan sekarang, dan seterusnya, seterusnya. Saudara bayangkan, kalau hari itu, Simon Petrus juga berkata yang sama kepada Tuhan. Tuhan enggak deh, hari ini saya capek, besok aja ya, besok datang lagi deh. Besok saya siapin kapal saya siapin perahu saya. Dia bisa lakukan itu? Enggak dia lakukan. Dia enggak tolak itu. Dia langsung berkata, oke, I'll do it. Sekalipun repot. Berapa banyak di antara saudara mau pelayanan tapi nggak mau repot? Halo? Berapa banyak di antara saudara mau melakukan kebenaran yang firman Tuhan katakan tapi nggak mau bayar harga? Tidak ada satupun di dunia ini yang kita akan bisa dapat tanpa kerja keras. Apalagi kalau sesuatu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik bahkan. Saudara perlu bayar harga lebih, saudara perlu melangkah lebih jauh. Inilah pertanyaan yang saudara harus jawab. Kalau saudara mau mengalami hal yang luar biasa, apakah Anda bersedia melangkah lebih jauh? Dengan kata lain apa? Namanya jauh, saudara kalau dikasih tahu ya, mau nggak ke sana? Jauh atau dekat? Itu yang selalu kita tanya dulu. Kalau dekat, ayo. Kalau jauh, aduh males. Kenapa? Karena jauh itu butuh melangkah lebih banyak. Karena jauh itu butuh keringat yang lebih. Karena jauh itu artinya lebih capek. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan berkata sedikit jauh, Tuhan sedang bertanya kepada saudara, apakah kamu mau bayar harga? Apakah kamu mau lebih capek? Apakah kamu mau lebih berusaha sedikit? Apakah kamu mau berkorban lebih? Dengan kata lain, Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu yang lebih hari ini. Dan maukah saudara lakukan itu? Kalau saudara siap, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ada amin. Bapak Ibu Saudaraku, maukah engkau berjalan lebih jauh bersama dengan Tuhan? Pelayanan hari ini tidak mudah karena kesibukan dunia semakin meningkat. Tapi kita tahu kita bisa atur waktu kita dengan baik. Memang ada hal yang harus kita korbankan, tapi sekali lagi yang kita korbankan gak perlu sekolah kita atau pekerjaan kita. Tapi bisa saja waktu kita bermain media sosial. Bisa saja waktu kita untuk bermain game online. Bisa saja waktu kita untuk nongkrong di kafe. Bisa saja waktu kita untuk utak-atik laptop kita, komputer kita. Bisa saja itu adalah waktu untuk kita duduk di depan kandang burung, merawat burung, mendengarkan suara burung setiap hari. Mungkin kalau Anda yang hobinya memelihara burung di rumah. Mungkin saja itu bisa waktu untuk mancing, hobi mungkin mancing ya, bisa dikurangi sedikit. Sebetulnya bisa. Tapi mau nggak kita beri lebih? Kita mau nggak bayar harga lebih? Kalau hari ini pekerjaan kita juga stuck di satu titik, mau nggak kita bekerja lebih, tingkatkan lebih? Karena kalau saudara mengharapkan hasil lebih tanpa berbuat lebih, nggak jalan saudara. Nggak begitu rumusnya. Tuhan mau saudara berbuat lebih, bekerja lebih. Ya, itu yang dikatakan oleh Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Firman Allah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana yang dipilih? Paulus berkata, aku nggak tahu mana yang harus tak pilih. Tapi dia berkata seperti ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah nggak pernah ada dalam semalam.
Buah itu perlu ditanam benihnya. Buah itu perlu dipelihara, diberi pupuk, diairi dengan baik, sehingga satu pohon itu menghasilkan buah. Firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya, orang yang tidak bekerja biarlah dia tidak makan. Orang yang tidak bekerja, hidupnya tidak akan membawa buah. Orang yang tidak bekerja tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan yang hebat pada saat datang dalam kehidupan Anda, dan dia bertanya, apakah kamu mau menolakkan perahumu sedikit lebih jauh? Saya berdoa, Anda menjawab, ya, saya mau. Ya, saya mau. Dan saya percaya, yang luar biasa sedang terjadi pada hidup kita. Yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita mau berbuat lebih jauh. Karena kita mau membayar harganya. Sekalipun kita harus berjerih lelah. Sekalipun kita harus bekerja keras seketika waktu lamanya. Tetapi percayalah, upah tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh. Dan lebih lagi di sana dikatakan, saya mengatakan di sana, bukan hanya bekerja, bukan hanya membayar harga, bukan hanya bergerak lebih jauh lagi bersama Tuhan. Tetapi garis bawahi kata-kata bersama Tuhan. Garis bawahi bahwa harus ada Tuhan di sana. Semalam-malaman sebelum Yesus datang, Yesus nggak ada di sana. Tetapi perahu itu penuh dengan ikan. Karena Yesus ada di sana. Pastikan saudara bukan hanya bekerja keras. Pastikan saudara bukan hanya pakai akal. Tapi pastikan dalam hati kita ada Yesus di sana. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Pada saat hidup kita menyenangkan Tuhan, bukankah hidup kita di dunia ini juga akan terus ada pemeliharaan Tuhan dan tidak berhenti di sana? Karena kita tahu pada saat Yesus datang ke dunia ini, yang seharusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal, dan itu adalah saudara dan saya. Dan kita percaya hari ini pada saat kita menyambut Natal, saudara dan saya semakin yakin bahwa bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan, kita akan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita lanjut kepada ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon secara daging meronta dan nggak salah sebetulnya apa yang dia curhatkan ke Tuhan waktu itu. Karena dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal yang kedua, pertanyaan kedua yang ingin Tuhan tanyakan hari ini. Kamu ingin yang luar biasa? Anda ingin sesuatu yang luar biasa? Tuhan bertanya, apakah Anda bersedia mengikuti arahan yang tidak sejalan dengan pemikiran? Apakah Anda dan saya bersedia mengikuti arahan yang tidak sejalan dengan pemikiran? Bapak Ibu Saudara, kita tahu waktu terbaik untuk mencari ikan adalah malam hari. Kenapa demikian? Karena kalau malam hari ada angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut, menolong para nelayan untuk bisa pergi ke laut dengan lebih mudah. Jadi pada waktu Yesus minta Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, siang hari, saudara bisa membayangkan dia mengayuh perahunya itu. Karena waktu itu belum ada motor listrik, melawan ombak. Karena anginnya yang bertiup angin laut. Susah banget kan saudara? Capek sekali kan? Perintah yang gak masuk akal kan? Dan kita tahu kalau malam hari, kenapa nelayan cari ikan malam hari? Karena kalau malam hari kita tahu ikan itu mencari makan di permukaan. Jadi untuk menjala itu lebih mudah, karena ikan mencari makan di permukaan air. Tapi tidak dengan siang hari.
Bapak Ibu Saudara, sebuah perintah yang betul-betul tidak masuk akal diberikan oleh orang yang secara status dunia tidak punya latar belakang dalam masalah kelautan. Yesus bukan nelayan. Yesus lahir dari keluarga tukang kayu. Dia besar dalam keluarga tukang kayu. Dan pada waktu dia berkata, Simon, ayo ke tempat yang dalam, tebarkan jala ke sana. Saudara bisa membayangkan sebagai seorang nelayan yang ahli mendapat masukan dari tukang kayu. Wow, nggak gampang, saudara. Lain kalau masukannya adalah, Simon, perahumu ini kayunya kurang bagus. Perahunya ini kayunya mesti dibeginikan, dibegitukan. Oh, mungkin diterima. Kenapa? Karena ini masukan dari tukang kayu. Tetapi kalau tukang kayu kasih masukan untuk pergi ke laut, ya, saudara bayangkan pada waktu Yesus berkata, Simon, tolakkan ke laut. Wah, siapa sih dia orang? Kayaknya tukang kayu deh. Nggak ngerti nih tukang kayu nih kalau cari ikan malam hari. Wah, nggak ngerti nih, nggak ada yang ngajarin. Bisa-bisa dia berpikir seperti itu, saudara. Itu kenapa pada waktu itu dia meronta, dia sempat berkata dengan dagingnya, Guru, sepanjang malam nggak dapat ikan. Jadi dia sedang berkata kalau malam hari saja, waktu yang ideal untuk cari ikan aja dia nggak dapat, apalagi siang hari. Saudara, seringkali memang Tuhan datang dengan arahan yang tidak sejalan dengan pemikiran. Seringkali firman itu nggak sejalan dengan cara pikir kita. Contoh sederhana, sudah disakiti oleh suami Anda, sudah ditinggalkan oleh suami Anda. Anda harus membesarkan anak sendirian, berjuang mati-matian untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, mengayomi, menjadi figur bukan hanya sebagai seorang ibu tapi juga seorang bapak. Nggak gampang. Begitu anak itu besar, anak itu berhasil, tiba-tiba suami Anda pulang dan berkata, maafkan saya. Saudara tahu persis firman Tuhan berkata apa. Saudara tahu persis saudara harus mengampuni laki-laki itu. Tapi pikiran kita nggak bisa terima. Pikiran kita lain. Pikiran kita bilang enak aja. Dulu saya susah-susah, kemana kamu? Pergi kemana kamu? Sama perempuan mana kamu? Sekarang hidup sudah lebih enak, sudah lebih baik. Anaknya berhasil, pulang-pulang minta diakui sebagai papa, minta diampuni. Hanya dengan perkataan maaf, enak sekali kamu. Halo? Halo? Saudaraku, hari ini juga mungkin ada di antara saudara sedang mengalami pergumulan pekerjaan. Dituntut ini itu, dituntut ini itu, dituntut ini itu, nggak ada habisnya. Kita mulai berkata dengan pikiran kita, enak banget sih bos, minta ini, minta itu, nggak mau naikin gajinya, nggak mau kasih bonusnya, bonus malah nggak keluar. Tapi tuntutannya nggak berhenti-berhenti. Enak banget sih bos. Tapi kita tahu persis firman Tuhan bicara apa. Firman Tuhan berkata bahkan kepada yang bengis sekalipun kita taat. Wow. Nggak sesuai sama pikiran saya, nggak sesuai dengan pemikiran saya ini. Tuhan sedang berbicara sesuatu dalam hidup kita. Bersediakah Anda menerima arahan yang nggak sesuai, nggak sejalan dengan pemikiran Anda? Nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan secara akal dan daging kita. Nggak membawa sesuatu yang enak. Enak dong saya maafin gitu aja. Enak dong saya taati terus bos saya. Enak dong saya taati terus dosen saya. Saudara, mungkin itu yang bergejolak di hati kita. Seperti pada waktu Petrus berkata, Guru, sepanjang malam loh kami mancing. Sepanjang malam loh kami menjala. Nggak ada ikan. Tapi percayalah, Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku.
seperti jauhnya langit dari bumi. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, demikianlah jauhnya rancanganmu dan rancanganku, kata Tuhan. Demikianlah bedanya, sangat berbeda. Ada kalanya kita berpikir A, Tuhan maunya B. Ada kalanya kita berpikir C, Tuhan maunya D. Dan kita nggak mengerti. Kadang sulit untuk menerima apa yang gak sejalan dengan pemikiran kita. Tapi percayalah, jika Anda punya hati yang bersedia seperti Petrus, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa, aku percaya sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam hidup saya. Adakah hati yang bersedia seperti Petrus? Karena Engkau yang menyuruh, aku mau melakukannya. Mungkin hari ini di antara saudara ada yang sedang mengalami pergumulan keluarga, dan saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sebetulnya saudara tahu, tapi saudara menemukan firman tidak sejalan dengan pemikiran saudara. Tapi adakah hati di mana saudara berkata, saya siap, saya bersedia. Oke Tuhan, kalau memang itu yang Kau mau, saya mau lakukan itu. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami pergumulan dengan pekerjaanmu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan engkau. Apa yang benar, apa yang Tuhan mau, engkau sebetulnya sudah tahu. Bersediakah engkau mengikuti arahan yang tidak sesuai dengan pemikiranmu itu? Dan kalau itu sejalan dengan firman Allah, percayalah, 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 percayalah. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang tidak baik. Dia selalu merekakan untuk sesuatu yang luar biasa. Amin. Bersediakah Anda melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran saudara? Bersediakah saudara mengikuti arahan yang tidak sejalan dengan pimpinan hati daging kita sendiri? Baik itu melalui suara Tuhan secara langsung, lewat firman Tuhan, lewat pemimpin di kanan kiri kita, lewat orang-orang yang lebih dewasa rohani, lewat teman-teman, rekan-rekan rohani kita, lewat majikan kita bahkan mungkin. Tuhan bisa berbicara lewat banyak. Dan pada saat itu tidak sejalan dengan pemikiran, jangan buru-buru tolak. Ujilah itu. Kalau memang itu dari Tuhan, saya percaya itu akan membawa kebaikan, membawa hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya berhenti berbicara, tapi Roh Kudus sedang bekerja, dan Dia akan terus bekerja, berkarya buat saudara dan saya, supaya firman yang Tuhan taburkan hari ini berbuah lebat. Dan saya berdoa, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah kita punya hati yang bersedia, bersedia untuk melangkah lebih jauh bersama dengan Tuhan tentunya. Bersedia untuk mengikuti arahan sekalipun itu tidak sesuai dengan pemikiran dunia kita. Saya percaya yang luar biasa sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, entah sudah berapa kali firman mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan sedang menyiapkan dan Tuhan sedang mendatangkan hal yang luar biasa. Dan sudah berapa kali pula firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ada bagian, ada porsi yang harus kita selesaikan. Maka yang luar biasa itu pasti datang. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Boleh saudara tundukkan kepala, pejamkan mata, tapi jangan tutup hatimu. Buka hatimu lebar, karena Tuhan berbicara dalam hidupmu hari ini. Dan biarlah engkau punya hati seperti Simon, hati yang mau dipakai Tuhan. Dan kita melihat Simon bukan hanya diberkati dengan ikan yang banyak, tetapi dia dijadikan penjala manusia. Dia dijadikan rekan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, untuk membawa kehidupan kepada banyak orang yang pada awalnya harus mengalami kebinasaan karena dosa. Saudaraku, saya juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum pernah mendengar tentang Yesus, dan engkau mendengar tentang Yesus hari ini. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau Kau ada di hidupku.
Aku mau Kau masuk ke perahuku. Aku mau perahuku itu menjadi luar biasa penuh dengan berkat Tuhan. Undang dia datang dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Jadilah Tuhan. Jadilah bos. Jadilah juru selamat pribadi dalam hidupku. Jangan lepaskan hidupku. Karena aku percaya hari ini. Mengaku dengan mulutku. Sebagai iman percaya dari hatiku. Bahwa Kau adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi. Oh, haleluya, 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 haleluya Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Jangan kami hanya sibuk dengan mencari dan menginginkan yang luar biasa dan kami lupa dengan porsi kami. Kami lupa dengan bagian kami. Biarlah kami ingat porsi kami dengan 2 pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada Simon. Demikian juga Tuhan tanyakan kepada kami. Bersediakah kami untuk melangkah lebih jauh, membayar harga lebih, bekerja lebih lagi, dan melibatkan Tuhan di sana? Dan bersediakah kami untuk melangkah dalam pimpinan yang mungkin seringkali tidak sesuai dengan jalan pemikiran kami? Kami berdoa, dimanapun kami berada, biarlah kami punya hati yang bersedia, hati yang siap dibentuk seperti Simon, sehingga kami boleh mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Berkat yang luar biasa tercurah atas kami dan sedang terjadi, terus terjadi hari ini dan sampai Yesus datang kedua kalinya tercurah atas kehidupan kami yang setia mengerjakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pribadi yang luar biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Gereja Tuhan, siapkah saudara menjadi luar biasa? Angkatlah kedua tanganmu tinggi. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, penghiburan yang tiada hentinya, memampukan engkau dan aku untuk menjadi luar biasa bersama Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Sekolahmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pertemananmu diberkati Tuhan. Dan apapun yang kau jalankan dan lakukan sepanjang hidupmu memuliakan Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Berkat Tuhan tinggal atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.